Dan Rasul berkewajiban menyampaikan kepada semuanya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tidak sampai harus menghadapi tantangan dan hadangan yang terberat seperti itu. Beda dengan Rasul. Seandainya ada yang bukan muslim, dengar ceramah ini tutup kuping. Nanti jangan bilang Sarah lagi. Dengan mendawat. Sepanjang tu lam dawa tapi udip. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul ketika sebuah masyarakat. Allah mengutus Nabi dan Rasul ketika terjadi sebuah penyakit atau kejahatan yang kolektif dalam masyarakat itu. Seandainya belum terlalu masif kejahatan yang ada di tengah mereka, maka Allah belum mengutus Nabi dan Rasul. Menjelang pengutusan Nabi Musa dulu, menjelang antara Nabi Musa ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud misalnya, itu Allah utus beberapa orang Nabi, tapi tidak Rasul kan. Ada Samuel yang kita baca dalam ayat Al-Quran, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut, dan seterusnya itu. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Nabi mereka, nabi di situ adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan informasi tentang kebenaran kepada orang-orang yang memang bersedia menyimaknya. Macam guru pengajian sekarang ini lah. Tapi tentu beda antara nabi dengan. Cuma maksudnya tidak ada pemaksaan di dalamnya. Tidak ada keharusan seorang nabi mesti menyampaikan kepada semua orang. Tidak. Makanya di tengah-tengah masyarakat yang stabil sekalipun, di masyarakat Bani Israel memang banyak muncul diturunkan para nabi. Tetapi tidak dengan Rasul. Nah itu. Rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang telah mengalami kesesatan yang masif, yang menggejala, yang kuat. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan kepada semuanya, walaupun tidak semua bisa menerima. Seandainya terjadi penghalangan oleh kekuatan-kekuatan tertentu sehingga dakwah tak sampai kepada yang lain, maka Rasul berkewajiban menghadapi tantangan dan hadangan ini. Nabi Musa diutus kepada masyarakat Israel, dihalang dakwahnya oleh Fir'aun. Disinilah terjadi konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tidak sampai harus menghadapi tantangan dan hadangan yang terberat seperti itu. Beda dengan Rasul. Rasul itu dalam kualifikasi ilmu tasawuf kan, semulia-mulianya manusia. Manusia termulia itu Rasul. Minal mursalin. Nggak ada yang lebih mulia daripada Rasul. Maka nanti Bapak Ibu jangan pernah mengira nyo gure kita yang mulia dan enggak sampai tetap di bawah para rasul. Kaji gepa tei misalnya. Gu pindah gelah dari meja belah no, hidup belah no, mulia dah ka. Kai semah-semah ya. Pakai ji pindah gelah. Pada pindah gelah dak long biji cok pindah keno kan. Jika populer orang sakit, doktor we ramai je berusaha untuk mengobati orang sakit. Wajar orang sakit, cinu jak je normal sakit. Merutuh. Udah semah je kan enggak. Dia bukan pada kesaktian-kesaktian yang diperlihatkan itu. Ini ada yang bisa terbang lah, nanti dimuliakan semulia-mulianya, udah dianggap mirip mendekati Tuhan, macam-macam lah. Ada juga yang ketika lahir suara ayam berkokok, macam-macam lah kepercayaan masyarakat kita nih. Enggak ada tuh. Orang yang paling mulia itu, manusia paling mulia itu, ya Rasul. Dan Imamul Mursalin adalah Nabi Muhammad SAW. Imamul Mursalin adalah pemuka para Rasul. Di antara para Rasul itu, beliau yang paling terkemuka. Ini bukan seperti orang jual obat, karena Rasul sendiri kita bilang bagus-bagus, bukan di situ.
Itu memang diakui di dalam Al-Quran kan. Dan di sini kan nggak ada yang bukan orang Islam. Nak ceramah sini. Seandainya ada yang bukan Muslim, dengar ceramah ini tutup kuping. Nanti jangan bilang Sarah lagi. Hei, dia mendawat. Sepanjang tu lam dakwah tapi udip. Padahal kita sedang berdakwah untuk orang Islam. Ijak je yak dengar ikon droi nai dengar, dengar apa salah dia tanya. Itu Sarah ceramahnya. Memuji seorang nabi, menghina nabi kami. Macam-macam tu. Baik, kembali ke sini. Ya Allah ya Rahim, ya Allah